Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ringkasan materi untuk persiapan PAT minggu depan, yaitu dimulai dari bab 4, bab 5, dan bab 6. Oke, kita langsung aja. Yang pertama bab 4, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Yang pertama akan kita bahas yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, jadi pada waktu itu di Eropa itu sistem ekonominya rusak karena di sana ada peperangan. Lalu setelah itu berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Nah, teknologi pelayaran yang berkembang ini mengakibatkan banyak bangsa-bangsa Eropa atau negara Eropa yang akhirnya melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra mencari sumber-sumber ekonomi termasuk rempah-rempah sampai ke India, akhirnya sampai ke Indonesia juga seperti itu. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya VOC. Itu tahun 1902, tepatnya pada tanggal 20 Maret. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, karena perbuatan dan kebijakan VOC yang merugikan rakyat, yang mengakibatkan rakyat menjadi menderita, akhirnya timbullah perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Karena apa? Karena disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, belum terorganisasi secara modern. Nah, itulah yang terjadi sebelum tahun 1908 ya. Lalu penderitaan yang dialami bangsa Indonesia itu menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia, seperti misalnya Edward Douws Dekker, dengan nama samarannya adalah Multatuli, itu menulis buku Max Havelaar tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat, khususnya ini di Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, oleh karena itu, Mr. Van Deventer itu mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang biasa kita kenal dengan nama politik etis. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada irigasi. Irigasi itu membangun sarana dan jaringan pengairan untuk pertanian ya, pertanian maupun perkebunan. Lalu yang ketiga ada transmigrasi atau imigrasi. Itu mengorganisasi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu. Berikutnya, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di Indonesia. Sifatnya nasional yang berbentuk modern. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana beliau adalah lulusan dari Stovia. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia membuat Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Makanya setiap tanggal 20 Mei kita peringati adalah Hari Kebangkitan Nasional. Berikutnya mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol itu adalah yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib sama-sama pernah dijajah oleh bangsa penjajah ya. Itu meningkatkan, memunculkan, memacu rasa persatuan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi suatu bangsa. Nah, kebangkitan nasional kan dipelopori oleh Budi Utomo itu pada tahun 1908. Nah,
Ciri dari kebangkitan nasional itu adalah perjuangannya untuk kepentingan nasional, jadi bukan untuk kepentingan daerah aja gitu. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah momen atau tonggak penting bangsa Indonesia untuk mempersatukan seluruh bangsa, seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia untuk bersama-sama bersatu melakukan perlawanan terhadap penjajah seperti itu. Lalu ada proklamasi kemerdekaan. Ini adalah titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Itu adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh sikap positifnya adalah yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu contohnya adalah saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa itu. Lalu berikutnya ada nilai produktivitas. Berarti kata kuncinya adalah produktif ya. Nah, itu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, itu bisa. Berikutnya, sarana dan prasarana yang mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Berikutnya adalah nilai keseimbangan. Contohnya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, itu bisa. Berikutnya, nilai demokrasi. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikutnya nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Itu adalah kesamaan warga Indonesia di depan hukum. Kesamaan derajat. Berikutnya nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Berikutnya adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu bangga terhadap Indonesia. Nah, di mana Indonesia itu memiliki kekayaan alam, budaya, suku bahasa yang sangat banyak. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah kekayaan alam bangsa Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ada aluminium, asbes. Ini adalah sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Lalu di sini ada gambar hutan, di mana Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Itu adalah salah satu kekayaan alam yang harus kita syukuri. Lalu ada laut ya, laut beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Lalu juga budaya. Kekayaan budaya kita sangat beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya bab 5 kita akan pelajari tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda itu merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan itu berubah menjadi perjuangan yang sifatnya nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal itu tidak maksimal atau sia-sia. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan maka cita-cita kemerdekaan itu bisa diraih. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Budi Utomo, di mana Budi Utomo itu adalah organisasi pemuda pertama yang bersifat nasional. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah Trikoro Darmo. Ini didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia tahun 1915, di mana Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal dari Jong Java. Yang kedua ada Jong Sumatranan Bon, organisasi kemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera. Ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatran Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918, selanjutnya
Antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa, Jong Celebes, seperti itu. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa itu adalah Sam Ratulangi. Berikutnya kita akan membahas tentang Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Jadi pada tahun 1926 di Jakarta dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI ya. PPPI itu dipengaruhi organisasi Indische Vereniging di Belanda yang telah berdiri beberapa tahun sebelum PPPI ya. Tujuannya adalah Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, nanti akan kita bahas tentang Perhimpunan Indonesia ini. Nah, ini PPPI dan PI, di mana keduanya menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa. Aktivitas keduanya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Apa perbedaannya? Kalau PPPI itu wilayah pergerakannya di Indonesia, kalau PI, Perhimpunan Indonesia, itu di luar negeri. Tuh. Perhimpunan Indonesia itu pertama kali didirikan pada 25 Oktober 1908 di Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Perhimpunan Indonesia ini paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Pada 1926, Muhammad Hatta ini dipilih dan diangkat menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyelenggaraan Kongres Pemuda I. Nah, Kongres Pemuda I ini diselenggarakan oleh para pemuda-pemuda di Indonesia. Ini pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini dilaksanakan di Jakarta. Ketuanya adalah Muhammad Tabrani. Hasil dari Kongres Pemuda I itu mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia, meskipun dalam hal ini masih belum jelas untuk yang Kongres Pemuda I, lalu menghilangkan pandangan atau sifat daerah, sifat adat. Berikutnya, mempersiapkan diselenggarakannya Kongres Pemuda yang kedua. Nah, jadi diadakan Kongres Pemuda II sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda yang pertama. Nah, Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta, di mana ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, Sumpah Pemuda ini dilaksanakan pada Kongres Pemuda yang kedua. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Ikrar dalam Kongres Pemuda II merupakan puncak dari persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional. Ikrar tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober sehingga tanggal 28 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Hasil Kongres Pemuda yang kedua itu menyepakati seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia yang pertama, yang kedua mengikrarkan Sumpah Pemuda. Berikutnya adalah arti dan makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, makna Sumpah Pemuda pada alinea pertama yaitu bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu memiliki makna bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Lalu makna pada alinea yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, itu menggambarkan walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa yaitu Indonesia. Alinea ini menegaskan adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh. Berikutnya, makna Sumpah Pemuda pada alinea yang ketiga,
Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bahasa yang mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya adalah bab terakhir, bab 6, itu memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, di mana ini dilakukan periodisasi. Yang pertama adalah masa sebelum pergerakan nasional, di mana sebelum tahun 1908 itu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama. Ini sebelum masa pergerakan nasional ya, di mana perjuangan juga masih bersifat kedaerahan. Lalu pada masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora, rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka. Lalu masa proklamasi dan perang kemerdekaan, berikutnya masa perjuangan untuk misi kemerdekaan. Tantangan dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Yang datangnya dari dalam, misalnya ada konflik berlatar suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, konflik SARA yang terjadi di dalam negeri ya. Lalu separatisme, gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI, lalu juga radikalisme, paham yang menolak tatanan, tertib sosial, paham politik dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan, seperti misalnya adalah terorisme, seperti itu. Lalu ancaman dari luar, misalnya ancaman sosial budaya ya. Ancaman sosial budaya ini datang dari negara lain, misalkan propaganda, peredaran narkoba, film porno, dan lain-lain. Lalu pelanggaran wilayah perairan oleh negara lain, misalkan apa? Nelayan Vietnam, contohnya mengambil hasil laut di perairan Laut Indonesia, seperti itu. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, nah, NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila ini adalah dasar negara yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Berikutnya Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, di mana seluruh wilayah Indonesia dengan segenap isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Berikutnya Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Setiap ancaman terhadap suatu pulau, suatu daerah, itu pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara juga berhak dan harus ikut serta dalam rangka bela negara. Berikutnya untuk mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah rasa cinta tanah air. Lalu bagaimana membina persatuan dan kesatuan? Berikutnya adalah sikap rela berkorban yang harus kita tanamkan. Berikutnya adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Lalu sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Oke, itu adalah ringkasan materi dari bab 4, 5, dan 6. Bapak harap kalian harus semangat belajarnya ya, karena minggu depan kalian sudah harus menghadapi penilaian akhir tahun untuk ujian kenaikan kelas. Semoga kalian mendapatkan nilai sesuai dengan harapan kalian. Oke, itu saja pertemuan pada pagi ini. Tetap jaga kesehatan selalu ya, agar nanti pada saat ujian kalian tetap fit dalam mengerjakan soal. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.